Rp221.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah kita infakkan menjadi amal ibadah kita. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan konsumsi sahur dan buka untuk petugas masjid Surabaya Jawa. Demikian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah 184. Hadirin hadirat jemaah tarawih rahimakumullah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pada detik ini masih memberikan umur kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan umur itu kita masih bisa bekerja, masih bisa berusaha, dan alhamdulillah sisa-sisa umur itu kita pergunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan siang yang kita lakukan siang hari tadi, dan insyaallah kita langkahkan kaki kita ke surau ini dalam rangka qiyam Ramadan. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia. Tema tausiah kita pada malam hari ini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Bapak Pengurus, yaitu keutamaan puasa Ramadan. Hadirin jemaah rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah dan para sahabat itu ketika memasuki bulan Ramadan, mereka merasa gembira, merasa riang dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Ya semua Bapak Ibu di Arab ketika tamu ucapannya bukan marhaban Bapak, tapi ahlan wa sahlan. Ternyata Ramadan disambut dengan marhaban ya Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah tamu yang luar biasa, membawa manfaat, keampunan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir-akhir Ramadan itu Rasul dan para sahabat merasa sedih, bahkan beriktikaf 10 terakhir. Kenapa? Karena akan ditinggalkan bulan yang penuh rahmat, berkah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Ramadan, ada 3 perasaan umat Islam menghadapinya. Sebab ada pertanyaan, mana yang lebih baik, berpuasa atau tidak berpuasa? Perasaan pertama mengatakan, lama tidak puasa. Apa sebab? Bisa makan, bisa minum kapanpun, dimanapun. Itu bagus. Badan awak selalu fit, karena ada pasokan untuk tubuh kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Ini perasaan yang pertama. Yang kedua, ragunya Pak, antara yuk elok puasa itu awak atau tidak. Bapak jemaah rahimahullah. Yang ketiga, orang-orang yang beriman dia betul yakin bahwasanya puasa perintah Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bukan hanya puasa Pak Bu, tapi ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu akan membawa manfaat kebaikan
baik dunia maupun akhirat. Dan sebaliknya, apapun yang dilarang Allah dan Rasulnya itu pasti akan membawa mudarat dalam kehidupan sehari-hari jemaah rahimakumullah. Maka disinilah, makanya jelas-jelas panggilan puasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi jemaah, karena orang yang beriman yakin bahwasanya puasa lebih baik, disinilah makanya orang yang mau berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Maka jangan heran Pak Bu, walaupun dia beragama Islam Pak, tetangga kita, rekan kita, saudara kita di bulan Ramadan ini udah puasa Pak, dia kecewa Pak. Itu Islam Ustaz, yo nenek moyangnya Islam dan tak yo. Tapi jemaah Islam sebagai syarat dia berpuasa. Tapi jelas panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pak Bu, puasa ku ringan atau bare Bu? Lalu Bu, puasa ku ringan atau bare? Ringan. Ringan Pak Bu. Ringan kalau Ayah waktunya nasi, waktunya nak boleh Bu. Jangankan yang diharamkan, yang dihalalkan saja Pak tak boleh Bu. Nasi yo halal tak boleh. Jemaah rahimahullah, itu makanya Rasul menyampaikan kita pulang dari perang menghadapi perang yang kecil, kita kembali akan menghadapi perang yang besar. Melawan kafir Quraisy kata Rasulullah adalah perang kecil Pak. Tapi ada perang yang besar, apa itu? Hawa nafsu. Jemaah rahimahullah, maka disinilah tujuan puasa adalah bertakwa. Disinilah makanya Rasul menyampaikan rubba shaimin khattuhu min siyamihi alju wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat dari puasanya pahalanya, ibadahnya, kecuali hanya haus dan lapar saja. Ternyata jemaah bekal puasa supaya tidak sia-sia Ramadan, tidak sia-sia, juga Rasul menyampaikan mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada bekal Ramadan puasa supaya tidak sia-sia. Apa itu? Al imanul qawiyyu, al ilmu shahih. Jemaah rahimahullah, awak mundur ke belakang, awak disiko puasa patang beluhu. Hari Sabtu atau tadi? Sabtu atau tadi? dua-duanya. Jemaah rahimahullah, saya bukan ahli, tapi ketika saya belajar dulu Pak, untuk menentukan tanggal baru tahun hijrah itu dua patokan. Pertama adalah istimewa akhir, yang kedua adalah posisi hilal. Ini Pak dua. Kata guru anggur dulu, kalau seandainya istimewa akhir sudah ada, tapi hilal belum ada, berarti digenapkan menjadi 30 hari. Tetapi kalau istimewa akhir sudah ada, hilal sudah ada, pasti besok adalah tanggal baru. Tunggu kriterianya Bapak, Ibu, jemaah rahimahullah. Kalau kemarin istimewa akhir Sya'ban itu hari Jumat jam 13.28 7 detik. Itu istimewa akhir itu Pak sejajar antara bulan dengan matahari. Inilah terus ke barat, ternyata matahari mendahului bulan. Ketika matahari sudah terbenam di barat, hilal di atas ufuk mar'i, berarti hilal sudah ada. Ini secara ilmu Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Ternyata hari Jumat itu Pak, posisi hilal sudah berada 2 derajat 23 menit 7 detik. Artinya hilal sudah ada. Cuma Kementerian Agama itu kriterianya Pak yang disepakati sudah berubah. Kalau dulu 2 derajat, sekarang dinaikkan jadi 3 derajat baru disepakati. Tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah rahimahullah, secara ilmu walaupun di atas 0 Pak,
itu keberadaan hilal sudah diakui. Jadi Bapak Ibu kalau ingin membuktikan kalau Bapak Ibu puasanya hari Sabtu 1 Ramadan, berarti hilalnya tanggal 15, itu kan puasa kita sudah 14 Pak. Lihat Pak malamnya. Kalau tidak ada hujan lebat, mendung yang hitam Pak menghalangi bulan Pak, silakan lihat Pak. Purnama atau enggak waktu itu? Kalau purnama berarti Bapak Ibu benar, tapi kalau belum berarti salah. Itu saja Pak. Untuk tahun-tahun yang akan datang supaya ada hijau. Yang Bapak, Ibu, jemaah rahimahullah. Sama hitungannya orang hamil Pak. Orang hamil itu bisa dikajian hamil umur kehamilan 5 bulan, 7 bulan atau 2 bulan lah bisa dikajian hamil Pak. Ada orang Pak tidak haid Pak, dia periksa Pak, dia ada anak Pak, tidak bisa Pak, sudah hamil rupanya. Sebulan baru Pak. Sentimeter Pak, sentimeter. Kalau kita ingin menghitung Pak 30 itu Pak, lewat 0 masuk hitungan itu ada Pak. Enggak Pak, cuman kan persoalan rupiah Pak. Kalau hilal kok Pak, cahayanya Pak itu 10% paling kuat dari cahaya bulan purnama Pak. Itu kalau bisa dilihat insya Allah kalau 95 derajat. Tapi bapak-bapak ibu-ibu, di mana-mana saya lihat garing masjid Pak, itu ketika masuk waktu dia tidak rukyat matahari loh Pak. Carilah besok aja subuh apa yang cari Pak? Tidak jadwal sholat Pak. Itu ilmu falak itu mencari Pak. Tidak perlu subuh itu naik ke tembok Pak dicari fajar. Lah itu enggak. Ada coba, zuhur tidak ada cahaya matahari itu Pak. Apa artinya? Untuk waktu sholat, untuk waktu berbuka, untuk waktu imsak, untuk waktu sahur Pak itu dipakai Pak ilmu falak. Tapi 1 Ramadan, 1 Syawal kadang-kadang dibuang Pak. Jadi untuk membuktikan silakan nanti Pak tanggal 15 April hari Jumat cari Pak malamnya purnama atau belum. Itu untuk membuktikan Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Jadi kata Rasulullah itu Pak, iman wahdi sabar, iman dan ilmu pengetahuan Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Maka di sinilah maka keutamaan puasa Ramadan. Sering kita mendengar adalah summu tasihu, puasalah kamu supaya kamu sehat Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Apa artinya? Berarti jika kita mengetahui kata Allah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan mengantarkan kamu puasa itu kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas kata Allah, bukan kata saya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwasanya puasa itu kata Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi sekali lagi jelas puasa itu elok untuk awak kalau awak mengetahui kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu apa? Tentu tahu caranya. Tahu apa? Tahu ilmunya. Dan tahu apa? Tahu argumentasinya jemaah rahimahullah. Maka disinilah makanya dalam diri kita Pak ada namanya jasad kita, ada namanya batin yaitu jiwa kita. Ini tidak bisa dipisahkan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimahullah. Maka dengan demikian, maka puasa sesuai dengan yang kita sudah mendengarnya setiap saat bulan puasa yaitu summu tasihu. Yang pertama adalah sehat badan kita, sehat tubuh kita. Bapak Ibu jemaah, menurut kesehatan, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum itu berpengaruh terhadap tubuh kita. Ternyata Bapak Ibu, perut kita mencerna makanan di dalam perut kita, pencernaan jemaah itu yang paling cepat dicerna itu buah-buahan Pak. Menurut kesehatan itu cuma setengah jam. Kalau sayuran itu perut kita mencernanya 1 jam. Kalau nasi karbohidrat Pak itu 2 jam. Kalau protein itu 4 jam. Yang paling lama itu lemak Pak. Itu 6 jam pencernaan kita mencerna di dalam perut kita Bapak Ibu jemaah rahimahullah.
Ternyata kalau digabung Pak, perut kita mencerna makanan di perut kita itu Pak selama 8 jam. Kalau orang tidak berpuasa, perutnya, pencernaannya Bapak Ibu tidak pernah istirahat. Kenapa? 8 jam Pak kita sarapan pagi, alun siap dicerna, tambah makanan siang. Alun siap dicerna, tambah makan sore. Alun siap dicerna dan makan bakso, dan taki, Pak. Alun siap dan besambuang sarapan pagi. Begitulah terus menerus Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Bahwa semua jumasin Pak, baik sepeda motor, baik mobil Pak. Kalau seandainya tidak pernah istirahat Pak Bu, mesin itu Pak kira-kira Pak rusak. Bapak Ibu, sepeda motor saja dibawa saja Pak mendaki bukit tinggi Pak, langitnya masih tidak tanggung Bapak. Ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Apalagi tidak pernah mati mesin itu bertahun-tahun. Begitu juga Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah rahimakumullah, pencernaan kita dalam tubuh kita kalau tidak pernah istirahat. Disinilah saya teringat kepada almarhum Bapak Tajir Quran. Dia pernah menyampaikan bahwasanya puasa yang diwajibkan oleh Allah adalah untuk kebutuhan tubuh kita. Ibarat kendaraan itu mesin. Jemaah, disinilah sekali lagi bahwasanya summu tasihu, puasalah kamu supaya sehat. Ternyata yang pertama adalah tubuh kita, jasad kita sehat karena kita diberi istirahat sekitar 5 jam sehari selama sebulan. Insya Allah badan kita sehat. Yang pertama. Yang kedua, ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah rahimakumullah, orang sakit itu penyebab utamanya 2. Pertama pola makan, yang kedua pola hidup. Disinilah juga puasa Bapak Ibu menyehatkan batin kita. Kenapa? Karena penyakit batin itu akan berpengaruh terhadap jasad kita Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Kenapa? Ternyata kita hidup kadang-kadang tidak bisa mengendalikan marah. Justru takwa tujuan apa? Puasa tujuan takwa disampaikan dalam surat Al-Imran yang dibacakan oleh adik kita tadi. Bahwasanya orang bertakwa itu kriterianya adalah menahan amarah. Itu Pak, bisa menahan amarah. Kenapa? Karena orang yang marah 5 menit Pak, itu stresnya Pak bisa 6 jam. Ini menurut dokter Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian apalagi pendendam. Jadi orang yang berpuasa kok Pak rasa dendamnya hilang, tidak ada dalam dirinya lagi. Apalagi iri dan dengki. Apa sebab? Karena orang iri dan dengki itu Pak menghilangkan amalnya, sama dengan api membakar kayu yang kering Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Apalagi serakah. Kenapa? Karena puasa Pak kita merasakan penderitaan orang lain. Itu makanya dalam kriteria orang bertakwa adalah menginfakkan hartanya ketika lapang dan sempit. Ustaz, kalau lapang awak bisa Ustaz, tapi awak sempit Pak. Kalau zakat ya Pak ada haul, itu Pak ada jumlahnya. Tapi yang namanya Pak sedekah Pak, semampu kita, semau kita, seikhlas kita. Itu Pak. Kalau awak gajah, aku sedekah awakku. Kabau, kalau kabau, jawi, kalau jawi, kambing, kalau kambing, ayam, kalau ayam, burung, kalau burung. Yang kunci dari semampu kita, seikhlas kita. Fisarro, watorro, ketika lapang dan ketika sempit. Ini bagus. Bahkan kata Rasulullah, senyum saja sedekah. Pak, itu makanya ketika ketinggian kelewat, aku nak senyum saja. Apa sedekah? Itu Pak. Semampu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Apalagi pelit itu tidak ada Pak. Kenapa? Karena dia yakin Bapak Ibu. Nah, itu Pak. Ini perlu kita pahami Pak. Harta benda kita itu
Bisa enggak awak bawa ke akhirat, Pak? Ya. Bisa enggak bau? Tidak, Pak. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim. Orang yang menginfakkan hartanya siang dan malam, sembunyi dan terang-terangan, untuk mereka pahalanya di sisi Tuhan mereka. Harta mereka bisa dibawa ke hadirat Allah selagi harta itu diinfakkan, disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa, Pak. Tapi kalau tidak tinggal di dunia ini ya Bapak, Ibu jemaah rahimahullah. Apalagi orang yang berpuasa Bapak, sifat egoisnya Pak hilang Pak, kebersamaannya timbul. Inilah batin Bapak-bapak, Ibu jemaah rahimahullah. Kemudian apa? Orang yang berpuasa kok tawadu Pak, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak. Pak, apa sebab orang yang angkuh, congkak, sombong itu tempatnya di neraka? Itu Pak Bu. Kenapa? Dalam Al-Quran kita baca Pak, iblis penghuni surga Pak diusir oleh Allah dari surga gara-gara apa Pak? Gara-gara sombong, gara-gara angkuh. Saya lebih baik daripada Adam, saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Jadi kelebihan apapun Pak Bu, itu menjadi potensi kita sombong, angkuh dan congkak. Kata Allah, turun keluar dari surga ini. Kenapa? Kamu adalah orang yang sombong, kamu adalah makhluk yang terkutuk. Penghuni surga saja Pak diusir oleh Allah gara-gara sombong, angkuh dan congkak. Boleh awak berharap masuk surga? Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Kemudian apa lagi? Gunjing, fitnah. Ini Pak terjadi di mana-mana Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Ketika umat Islam berpuasa, dia tidak akan mau bergunjing dan fitnah. Apa sebab? Karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Kemudian apa? Orang yang berpuasa Pak jauh dari rasa bohong, penipu, itu jauh Pak. Kenapa? Karena jelas dia berpuasa Bapak Ibu, dia jujur. Walaupun dia bisa makan itu Pak di kamar Pak Bu, karena dia yakin Allah mengetahui. Hai, kau lagi nak nampak, kau bini nampak, anak nak nampak, awak minum di kamar. Bisa Pak. Tapi dia puasa Pak, yakin bahwasanya Allah mengetahui, Allah mendengar apa yang kita katakan. Maka orang yang berpuasa, dia tidak mau berbohong. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah. Maka disinilah sekali lagi puasa adalah menyehatkan batin kita, menyehatkan jiwa kita. Kemudian sesuai dengan waktu yang terakhir, puasa kita Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimahullah, ini adalah mesin yang paling hebat Pak. Kenapa? Selama sebulan kita berpuasa Bapak Ibu, bisa menjadikan kita, mengalihkan kita dari orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Inilah yang paling hebat. Bahwasanya tujuan utama adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah mengatakan tidak pasti Pak. Mudah-mudahan ada peluang orang yang berpuasa itu tidak menjadi orang yang bertakwa. Maka yang menjadi orang bertakwa berpuasa adalah kata Rasulullah tadi, iman perkuat, ilmu pengetahuan perkuat tentang mana sunnah, mana makruh, mana rukun, mana syarat, mana yang membatalkan puasa dan mana yang membatalkan ibadah puasa. Kita harus tahu ilmunya, Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimahullah. Maka dengan demikian, secara lahir batin Rasul menyampaikan 10 pertama itu adalah hari-hari yang penuh rahmat. Kenapa? Secara kesehatan kita berpuasa 10 pertama itu Pak, bermacam ragam yang kita rasakan. Adonan mencret jiwa, adonan berat badannya turun Pak. Kenapa? 10 pertama itu adalah pengeluaran toksin dalam diri kita, pengeluaran racun-racun dalam diri kita. Wajar saja Pak kita mencret, wajar saja berat badan kita turun. Kemudian 10 yang kedua kata Rasulullah,
maghfirah, bulan keampunan Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Kenapa? 10 hari dia berpuasa Pak sudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan amal ibadah kepada Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi tubuh kita Pak, ternyata ada peremajaan sel-sel dalam tubuh kita. Kemudian 10 terakhir kata Rasulullah adalah hari-hari terhindar kita dari neraka. Nikmat tentunya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam tubuh kita Pak ada keseimbangan. Disinilah secara lahir batin ternyata dengan puasa akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimahullah, ternyata keutamaan puasa Ramadan menyehatkan tubuh kita dan juga menyehatkan jiwa maupun batin kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.